Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono ini meninjau Koperasi Desa Merah Putih, Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, Jawa Timur pada 13 September 2025. Keberhasilan KDMP Pucungan dinilai lahir dari potensi lokal dan kemitraan strategis seperti dengan PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Derajat. Pemirsa, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar membuka kick-off aksi bersama pencegahan dan juga penanganan rantai pasok bahan berbahaya dan bahan yang dilarang untuk penggunaan pada sediaan farmasi dan juga pangan olahan. Acara yang dihadiri perwakilan kementerian lembaga sebagai bentuk komitmen bersama dalam menutup celah penyalahgunaan bahan berbahaya yang beredar ke dan dari Indonesia. Pemirsa, dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini menegaskan produk mie instan Indomie rasa soto Banjar Limau Kuit yang juga ditemukan mengandung etilen oksida di Taiwan bukan ekspor resmi dari produsen Indofood. Kepala BPOM Taruna Ikrar ini menjelaskan produk tersebut diduga diekspor oleh trader tanpa sepengetahuan produsen dan saat ini sudah ditarik dari pasaran oleh otoritas Taiwan. Festi dan juga pemirsa, ini merupakan kabar yang mengejutkan bagi kami ya warga Indonesia pecinta mie instan, karena memang di salah satu negara yang tadi sudah disebutkan ini ternyata terdapat kandungan yang sangat membahayakan, berbahaya, dan ternyata faktanya bahwasanya itu juga merupakan produk ilegal, bukan secara resmi produksi dari Indonesia sendiri. Dan sangat disayangkan sekali ya kalau tadi kita melihat ada kabar gembira soal iuran 50%, tapi pada saat ini kita harus mendapatkan kabar yang tadi seperti yang Luis katakan mengejutkan dan juga menyedihkan ketika para orang-orang Indonesia, terkhususnya ini ya Luis dan juga pemirsa pasti penyuka sekali dengan mie instan, apalagi rasanya soto, rasanya yang nikmat, rasanya yang gurih, asin gitu kan, apalagi dicampur sama yang namanya cabai rawit, pedes banget ya. Itu kan jadi lapar banget ya pagi ini ya. Pengen banget rasanya langsung makan mie instan. Disayangkan sekali kalau ternyata banyak sekali pecinta mie instan nih ya Luis dan juga pemirsa dibandingkan penyuka makanan yang sehat seperti itu ya, seperti makan makanan bergizi ataupun yang direbus-rebus, tapi kebanyakannya masyarakat Indonesia ini lebih instan lagi karena ingin memiliki mie instan seperti itu ya. Maka dari itu ketika ada beberapa makanan yang banyak sekali digemari oleh masyarakat Indonesia, terus juga disukai oleh orang-orang tidak hanya di Indonesia tapi juga bahkan sudah mancanegara dan bahkan di luar negeri juga sudah ada yang namanya mie instan seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya dari produk-produk favorit ini bisa dikemas kembali dengan baik, bisa dilihat lagi standarisasinya seperti apa agar bisa sesuai dengan BPOM ya. Dan kalau kita lihat juga sangat apresiasi sekali kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan ini juga yang telah melakukan beberapa pengawasan makanan, obat dengan sangat baik, dengan sangat sigap maksud kami ya, dan mudah-mudahan kedepannya bahan-bahan ilegal yang memiliki tadi juga ada kandungan zat oksida itu juga sangat berbahaya sekali, dan bahkan ilegal ini apalagi kalau misalnya bahan ini dimakan oleh anak-anak, Luis, ini sangat bahaya sekali ya. Dan kita juga sebagai orang tua dan juga orang-orang dewasa harus bisa lebih aware lagi, harus bisa lebih melihat seperti apa sih kemasannya, komposisinya seperti apa, dilihat dulu ada kandungan apa-apanya dulu seperti itu ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya langkah seperti ini kedepannya bahan-bahan yang berbahaya ini tidak beredar lagi kemana-mana. Dan informasi kita lanjutkan pemirsa, di mana seorang warga negara Pakistan ini palsukan sejumlah dokumen keimigrasian untuk mengajukan paspor Republik Indonesia. Dan tujuannya untuk tinggal lebih lama di Indonesia karena telah menikah secara siri dengan wanita Indonesia. Pemirsa, Festival Bunga Tahunan Floriade di Canberra resmi dibuka dengan pameran memukau sejuta tulip yang juga mengubah kota menjadi lautan berwarna. Penyelenggaraan optimis jumlah pengunjung tahun ini dapat melampaui 500.000 orang. Pemirsa, Meksiko rayakan Hari Kemerdekaan ke-215 maksud kami pada Senin 15 September 2025. Jalanan di ibu kota Mexico City sudah dipenuhi hiasan trikolor dengan gambar elang, bendera dan juga tokoh nasional. Untuk pertama kalinya Presiden Claudia Sheinbaum akan memimpin tradisi tangisan Dolores dari balkon Istana Nasional. Informasi lainnya, pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak klaim gelaran kejuaraan judo Asia di tingkat kadet dan junior 2025 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Hal tersebut dipastikan usai menerima sejumlah apresiasi dari sejumlah kalangan dari berbagai negara. Pemirsa, ekspedisi Macan Tutul di Jawa di Pegunungan Sangga Buana, Kabupaten Karawang yang juga dilepas Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada Februari lalu maksud kami, ini berhasil mencatat temuan penting dalam survei populasi satwa dilindungi.
Dan hasil penelitian tahap pertama mengungkapkan keberadaan 19 individu macan tutul Jawa dan macan kumbang termasuk 2 anakan macan serta satwa langka lain seperti elang Jawa. Ya pemirsa, upaya dari TNI Angkatan Darat ya. Betul, ada dari Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sekali. Ini sangat amat luar biasa sekali untuk kegiatan yang dilaksanakan melepas liarkan hewan-hewan liar seperti macan ya. Seperti macan ini sangat amat tidak hanya menjaga dari masyarakat aja tapi hewan pun dilindungi, hutan pun dilindungi. Kita jadi terharu deh Bapak. Terima kasih loh sudah banyak menjaga masyarakat Indonesia, terus juga menjaga lingkungan juga. Ini salah satu bentuk memberikan sebuah contoh bahwa mungkin dari TNI sendiri tidak hanya fokus bagaimana caranya untuk membantu ataupun melayani masyarakat seperti itu ya, tapi juga dari TNI juga memberikan contoh yang sangat luar biasa pemirsa. Ternyata juga tidak hanya manusia tapi juga satwa, hewan liar ini kita harus ada dilindungi juga. Terus juga perawatan dari hutan pun kita harus dilindungi, harus dicintai agar kenapa? Agar tidak terjadi banjir seperti itu ya. Karena kalau kita lihat memang masih banyak sekali satwa-satwa liar di luar sana yang mati begitu saja, yang tidak dirawat juga ya. Betul, banyak sekali yang punah. Kalau kita lihat kan memang flora fauna di Indonesia ini kan sangat kaya sekali, sangat beragam sekali, bermacam-macam, aneka ragamnya seperti itu, dan bahkan banyak sekali disorot oleh masyarakat di mancanegara. Maka dari itu ini juga salah satu bentuk tidak hanya dari Menteri Kehutanan saja, dari Raja Juli Antoni, tapi juga dari TNI Maruli Simanjuntak. Ini juga melakukan sebuah pelepas liaran bersama-sama, tentunya juga untuk membantu pelestarian lingkungan, pelestarian hewan ataupun pelestarian hutan seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bergerak bersama ya untuk sama-sama saling menjaga. Dan pemirsa, informasi lainnya juga akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Kabur usai menabrak sejumlah mobil dan pemotor, pengemudi mobil diamankan warga di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara pada Minggu sore. Tentunya pemirsa, akibat tabrakan tersebut bagian depan mobil yang menabrak sejumlah mobil dan pemotor ringsek berat. Pemirsa, viral sebuah video di media sosial menampilkan mobil yang ditumpangi seorang perempuan diambil paksa oleh orang tidak dikenal di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari keterangan kepolisian, kejadian tersebut dipicu oleh kesalahpahaman terkait gadai mobil. Saat ini proses mediasi tengah dilakukan. Sebuah ledakan hebat memporak-porandakan sebuah laundry dan 2 rumah warga di sebuah rumah susun di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat siang. 2 wanita yang juga merupakan pegawai laundry dan warga berusia lansia ini mengalami luka-luka sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Festi dan juga pemirsa, ini memang banyak sekali kejadian kebakarannya terjadi. Betul. Apalagi salah satunya adalah pemicunya merupakan gas LPG. Selain gas LPG juga merupakan korsleting listrik, hubungan arus pendek ini sangat amat berbahaya sekali memang. Apalagi jika terjadi kebakaran sehingga memakan banyak sekali korban, betul. Dan kasus tadi beruntung tidak ada korban jiwa ya, Festi ya. Betul, alhamdulillah ya. Meskipun ada pun peristiwa yang terjadi, apapun peristiwanya kita harus melihat tetap bersyukur seperti itu ya, apalagi masih diselamatkan ketika ada ledakan bom yang dipropagandakan seperti ledakan bom katanya ini Luis dan juga pemirsa ya. Dan ini juga terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat pastinya seperti itu. Dan kalau kita lihat memang dari peristiwa ini kan cukup viral sekali ya di media sosial ya Luis dan juga pemirsa, kita juga harus tetap waspada. Ini adalah sebuah laundry seperti itu dan dikabarkan ini ada dugaan terkait dengan tabung uap yang meledak seperti itu ataupun tidak dilihat secara baik atau seperti apa penggunaannya, karena kalau kita lihat dari tabung uap terkait dengan setrika ini juga kalau lebih panas kan dia akan meledak seperti itu ya. Akan lebih baiknya untuk kita bisa jauh lebih berhati-hati lagi agar nantinya ke depannya tidak ada peristiwa seperti ini ya, karena kan ini kan bisa merugikan yang juga ikut laundry di sana seperti itu. Ini juga dikabarkan dari beberapa pegawai dari laundry tersebut ini dilarikan ke rumah sakit seperti itu Luis ya. Mudah-mudahan kepada korban ataupun orang-orang yang terdampak di sana bisa diberikan segera kesembuhan, kepulihan seperti itu ya. Dan sangat menyedihkan sekali ketika ada orang ataupun seorang lansia yang tadinya juga hanya ingin lewat saja tapi juga harus terdampak seperti itu ya. Namanya peristiwa kita tidak bisa tahu ya, bisa saja kapan saja terjadi, bisa hari ini, besok, lusa atau kapanpun kita tidak bisa menebaknya, kita tidak bisa menolaknya ataupun menahannya seperti itu. Maka dari itu kita harus jauh bisa lebih berhati-hati lagi agar
hal serupa maksud kami tidak kembali lagi. Kembali lagi, betul sekali. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami lanjutkan, salah satunya ini dari tim SAR gabungan yang menemukan anak laki-laki berinisial NS berusia 4 tahun di kolam ikan dalam kondisi meninggal dunia di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, tepatnya pada Minggu 14 September 2025. Dan korban sebelumnya ini sudah dilaporkan hilang pada Sabtu 13 September saat terakhir terlihat bermain sendirian di sekitar saluran irigasi belakang perubahan. 2 orang pemuda yang tenggelam setelah pesta minuman keras di Pantai Alar, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara berhasil dievakuasi. Keduanya juga ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan namun dengan kondisi tubuh yang melemah. Unit Reskrim Polsek Tambun Selatan menangkap seorang pria yang mengaku sebagai polisi berpangkat AKP di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin siang. Pelaku yang juga kerap melancarkan aksi penipuan dengan modus mengurus kasus hukum hingga janji meloloskan CPNS hanya bermodalkan seragam Dinas Polri lengkap dan ID card. Peristiwa lainnya, pemirsa, tim Resma Polresta Solo mengamankan seorang pria usai melakukan aksi pencurian uang dengan modus mengganjal ATM. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 10 kartu ATM dan uang tunai hasil kejahatan. Festi dan juga pemirsa, informasinya ini pelaku sudah melakukan aksinya sejak tahun lalu ya, dari 2024 ini. Ini enggak kapok-kapok ya, Luis ya. Ternyata keuntungannya juga banyak sekali ya. Ratusan juta ya ampun. Juta. Kamu sering banget kan, Luis, kalau misalnya kita ke ATM, hati-hati gitu ya, harus waspada. Sering kan, apalagi kayak kita nih ya, di luar sana para pengguna ATM, kita juga harus lebih berhati-hati karena bukan hanya modus cinta aja yang harus kita hati-hati ataupun waspadai, Luis, tapi juga modus ATM, mengganjal ATM. Ini masih banyak sekali cara-caranya orang-orang kok bisa ada ide-idenya, kreativitasnya, inovasinya. Daripada kreativitasnya dan inovasinya ini dilakukan untuk hal-hal yang negatif, mending kita lakukan dengan hal-hal yang positif seperti itu ya. Daripada mengganjal ATM, mending ganjel perut gitu kan ya, makan-makan tuh lebih enak, lebih kenyang gitu ya. Ini daripada tidak ada terus-terusan ya melakukan ganjal ATM, ini kan tidak ada manfaatnya seperti itu ya. Dan akhirnya juga alhamdulillah sekali ini dari tahun lalu bisa ditangkap dan juga bisa diamankan. Mudah-mudahan aksi ataupun seperti begal, peristiwa-peristiwa lainnya dan juga mengganjal ATM dengan banyak sekali modus-modus penipuan ini bisa tidak terjadi lagi di Indonesia. Betul sekali, Festi dan juga pemirsa. Ini juga merupakan hal yang perlu kita waspadai ke depannya dengan adanya aksi-aksi serupa. Kita juga sering melihat di sosial media nih, banyak sekali dari rekaman-rekaman video yang viral sehingga kita sebagai ya masyarakat media sosial betul sekali, banyak modus. Dan kita juga harusnya lebih aware lagi terhadap lingkungan sekitar, harus bisa menjaga diri, juga jaga lingkungan juga. Betul, pastinya ya, modus ini banyak sekali ada di online secara langsung, kita harus tetap hati-hati. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.